Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari mahasiswa STIK Indonesia Jaya Palu, Prodi Kesehatan Masyarakat semester 2, dan kami dari kelompok 2 akan memberikan video tentang COVID-19 atau virus corona. Video ini untuk tugas psikologi 2. Terima kasih. COVID-19 adalah penyakit yang disebabkan oleh infeksi virus SARS. Pertama kali diidentifikasi di kota Wuhan, di Provinsi Hubei, Cina, pada Desember 2019. COVID ini telah menyebar ke berbagai negara di dunia, termasuk di negara Indonesia. Jumlah kasus positif virus corona atau COVID-19 di Indonesia terus bertambah. COVID-19 sebelumnya dikenal sebagai novel 201 atau novel coronavirus atau biasa disebut penyakit pernapasan. Sebelum Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO menyatakan nama resmi sebagai COVID-19 pada bulan Februari 2020. Perkembangan COVID-19 saat ini di Indonesia mencapai 6.695 kasus. Sebanyak 27.568 orang diantaranya telah dinyatakan sembuh dan 3.036 orang meninggal dunia. Dan sementara sisanya masih menjalani perawatan medis. Gejala awal infeksi virus corona atau COVID-19 bisa menyerupai gejala flu, yaitu demam, pilek, batuk kering, sakit tenggorokan, dan sakit kepala. Secara umum, ada 3 gejala umum yang menandakan seseorang terinfeksi virus corona, yaitu demam, suhu tubuh di atas 38 derajat Celcius, batuk kering, sesak nafas. COVID-19 masih menjadi momok menakutkan bagi seluruh orang di dunia maupun di Indonesia. Belum ditemukannya vaksin dan tersedianya obat-obatan yang secara khusus digunakan untuk mengobati maupun mengatasi COVID-19 membuat orang-orang di dunia, khususnya Indonesia, menjadi panik dan bereaksi berlebihan. Di balik itu, ada langkah pencegahan yang sebenarnya cukup dan sangat efektif untuk memutus rantai penyebaran COVID-19. Langkah pencegahan yang pertama adalah menjaga jarak atau physical distancing, di mana kita dan orang lain minimal menjaga jarak sejauh 2 meter. Kedua, selalu meningkatkan daya tahan tubuh, imunitas tubuh agar virus tidak mudah menyerang tubuh, tidak mudah menginfeksi tubuh. Ketiga, selalu gunakan masker. Nah, dalam penggunaan masker kita mengetahui ada 2 jenis masker, yakni surgical mask atau masker bedah dan juga masker kain. Surgical mask umumnya digunakan dan sesuai instruksi Badan Kesehatan Dunia maupun gugus tugas penanganan percepatan COVID-19, di mana masker bedah digunakan oleh tenaga medis profesional dalam penanganan COVID-19, sedangkan masker kain bisa digunakan masyarakat umum dalam beraktivitas. Namun ada beberapa himbauan dalam menggunakan masker. Pertama, surgical mask hanya digunakan 1 kali pemakaian saja, sedangkan masker kain bisa digunakan terus-menerus, tapi dengan syarat harus dicuci minimal atau maksimalnya 2 jam sampai sejam dalam setiap kali pakai. Makanya masyarakat dimohon untuk menyediakan masker kain dalam jumlah yang banyak. Berikutnya, selalu rajin mencuci tangan menggunakan air mengalir dan sabun. Jika tidak ada air dan sabun, kita bisa menggunakan hand sanitizer yang disediakan di market maupun apotek. Ini juga terbukti efektif dan mampu membunuh kuman maupun virus bakteri di tangan. Nah, berhubung menggunakan tangan nih, ada beberapa media yang sangat berisiko bisa menjadi media perantara kita bisa tertular maupun terinfeksi COVID-19. Ini daerah mata, daerah hidung, dan daerah mulut. Maka
Makanya dalam langkah pencegahan COVID-19, kita dianjurkan tidak menyentuh mata, hidung maupun mulut. Berikutnya, selalu terapkan hidup sehat, mulai dari makan makanan yang bergizi, tidur yang cukup, dan olahraga yang teratur, serta menghindari alkohol, rokok, dan juga obat-obatan terlarang. Dipercaya mampu meningkatkan imun tadi. Dan saat kita sakit, dianjurkan untuk isolasi mandiri di rumah selama 14 hari atau 2 minggu. Jika terjadi gejala-gejala yang menunjukkan ke fase kritis, segera hubungi fasilitas layanan kesehatan atau mendapatkan pengobatan yang tepat. Dan ada beberapa hal yang harus diperhatikan, yakni saat bersin. Ada dalam medis dikenal dengan etika bersin. Etika bersin yaitu bersin dengan cara yang benar. Yang pertama, ada cara menggunakan siku, ya, di antara lengan dan juga tangan. Jadi di antara lengan, saat bersin kita gunakan di tengah-tengah siku. Kemudian bisa menggunakan tisu. Namun sehabis bersin atau batuk, tisu tadi harus segera dibuang di tempat sampah dan tangan harus segera dicuci menggunakan air mengalir dan sabun. Selalu jaga kesehatan, dan dalam memasuki era new normal, tetap patuhi peraturan pemerintah dan laksanakan protokol kesehatan yang ada. Untuk tenaga medis, terima kasih telah berjuang, terima kasih telah mengorbankan jiwa dan raga dalam menangani dan dalam melawan wabah pandemi global. Kita bersama bisa mengatasi dan melewati masa pandemi ini. Terima kasih.